Di awal film, pada suatu malam, kita diperlihatkan pada dua orang gadis bernama Pak Inem dan Melisa. Mereka sedang berada di sebuah warteg, dan tengah asik mengobrol ngalor ngidul hingga larut malam. Melisa lalu pergi ke toilet. Sementara itu, Pak Inem pergi nyebat keluar. Di tengah kesunyian malam itu, Pak Inem mendengar suara seseorang berteriak kesakitan. Karena penasaran, ia mendatangi sumber suara tersebut. Ternyata, orang yang berteriak itu adalah seorang pemuda bertongkat. Ia yang tanpa sengaja menjatuhkan kunci mobilnya, ingin mengambil benda itu, namun keadaan fisiknya tak memungkinkan. Ia melihat Pak Inem memandang ke arahnya. Pria itu meminta tolong untuk diambilkan kuncinya. Pak Inem yang merasa iba setelah melihat kondisinya, lalu menolong lelaki tersebut memungut kunci mobilnya yang terjatuh dan memberikannya kepada pria itu. Pria itu berterima kasih kepadanya. Pak Inem lalu pergi melangkah ke arah warteg. Namun, ia kembali mendengar suara lelaki itu mengumpat, karena kunci mobilnya terjatuh lagi. Pria itu untuk yang kedua kalinya meminta tolong. Pak Inem berpaling ke arahnya. Ia mulai merasa ada yang mencurigakan dengan pria tersebut. Tiba-tiba datang seorang pemuda mengendarai mobil. Ia bernama Bobby, yang merupakan mantan pacarnya Pak Inem. Bobby memaksa Pak Inem untuk segera ikut dengannya. Sempat terjadi cekcok antara Pak Inem dan Bobby, namun akhirnya Pak Inem ikut dengannya. Di warteg, Melisa yang baru keluar dari toilet, terlihat kebingungan mencari Pak Inem. Ia tiba-tiba dibekap dan dibius oleh seseorang dari belakang. Orang itu adalah pemuda bertongkat yang tadi ditolong oleh Pak Inem. Perkenalkan, orang ini adalah Sumanto, psikopat dan tukang jagal. Ternyata, tongkat dan aksesoris yang digunakannya tadi hanyalah modus untuk menipu calon korbannya. Pak Inem tadi nyaris jadi korban. Beruntung karena ada Bobby yang datang menjemputnya. Tapi nasib baik tidak terjadi pada Melisa. Terlihat, kini Melisa berada di dalam mobil. Sumanto akan membawanya ke suatu tempat. Melisa berusaha berontak untuk melepaskan diri, namun upayanya sia-sia. Mereka sampai di suatu tempat. Dan di sana Sumanto lalu mengirimnya ke alam baka secara brutal, menggunakan gergaji, seakan-akan ia sedang memotong balok kayu. Di malam berikutnya, Sumanto kembali mencari mangsa. Cewek ini mencoba lari, namun ia berhasil dibawa Sumanto ke dalam sebuah rumah, di mana ia memperkaos dan mengirimnya ke alam baka. Mangsa selanjutnya adalah Siti. Ia tengah menemui seorang sahabatnya. Dan ketika kembali ke tempat parkir, ia ditemui oleh Sumanto yang mengaku sebagai seorang detektif. Sumanto mengatakan bahwa seseorang tadi membobol mobil Siti, dan ia menyuruhnya untuk memeriksa apakah ada barangnya yang hilang. Siti memeriksa ke dalam mobil dan mengatakan tak ada barangnya yang dicuri. Sumanto lalu mengatakan kepada Siti bahwa ia harus ikut dengannya ke kantor polisi untuk membuat laporan. Dalam perjalanan ke kantor polisi, Sumanto mengaku kenal baik dengan seorang sahabat Siti. Namun, ketika Siti bertanya hal detail tentang sahabat yang dimaksudnya tersebut, Sumanto salah dalam memberikan jawaban, yang membuat Siti curiga terhadapnya. Ditambah, kini Sumanto membawa mereka ke sebuah jalan menuju luar kota, yang jelas bukan jalan menuju kantor polisi. Mengetahui dirinya dalam bahaya, Siti lalu secara paksa membuka pintu mobil dan berlari keluar. Sumanto sempat mengayunkan benda tumpul ke batok kelapanya, yang membuat Siti terjatuh. Namun ia bangkit dan lari. Seorang pengendara mobil yang kebetulan lewat, melihat Siti dalam bahaya dan segera memberikannya tumpangan dan membawanya kabur dari sana. Sumanto nampak frustasi karena mangsanya kabur. Di hari berikutnya, Siti melaporkan kejadian itu ke kantor polisi. Dengan segera polisi berhasil menangkap Sumanto berdasarkan ciri-ciri si pelaku yang dijelaskan oleh Siti. Sumanto pun ditahan. Dua orang detektif, yaitu Sarah dan rekannya bernama Anton, mereka bertanya kepada Siti, apakah ia yakin bahwa pria yang ada di seberangnya itu adalah Sumanto. Siti dengan tegas dan yakin berkata bahwa lelaki itulah pelaku yang telah mencoba menculiknya. Sumanto kini diinterogasi oleh seorang detektif bernama Paul. Dan setelah Paul selesai menginterogasinya,
ia melaporkan kepada dua rekannya itu bahwa Sumanto memiliki kepribadian ganda alias psikopat. Setelah penyelidikan lebih lanjut yang dilakukan oleh Detektif Sarah dan rekannya, Detektif Anton, mereka menemukan bukti-bukti lain perihal kasus pemerkosaan dan pencabutan nyawa dengan cara-cara yang brutal yang telah dilakukan oleh Sumanto. Semua korbannya memiliki kesamaan fisik, wanita muda dan cantik. Setelah banyaknya bukti yang memberatkannya, Sumanto dimasukkan ke dalam penjara. Namun, 2 tahun kemudian ia berhasil kabur dari penjara tersebut. Para anggota kepolisian dan detektif berusaha mencari keberadaannya, namun usaha mereka belum membuahkan hasil. Detektif Sarah dan rekannya yang bernama Anton mencoba mencari informasi tentang keberadaan Sumanto saat ini. Mereka mengunjungi rumah emaknya Sumanto yang bernama Jamilah. Detektif Sarah mulai menginterogasinya. Awalnya, Jamilah bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Ia berkata bahwa ia sudah puluhan tahun tak bertemu lagi dengan anaknya, yaitu Sumanto. Itu dikarenakan Sumanto kabur dari rumah semenjak ia lulus SMKA. Jamilah juga menambahkan bahwa Sumanto adalah anak yang baik dan tak mungkin melakukan tindak kejahatan seperti yang dikatakan oleh detektif. Namun setelahnya, kedua detektif ini dibuat sulit berkomunikasi dengan Jamilah, karena ia terkadang nampak seperti linglung dan kadang jawabannya gak nyambung sama pertanyaan yang diberikan oleh detektif. Menyadari bahwa menginterogasi Jamilah tak membuahkan hasil, Detektif Sarah dan Anton segera pergi dari situ. Di luaran sana, Sumanto kembali melancarkan aksi psikopatnya. Suatu malam di kawasan sebuah kampus, ia mencoba memperkaos seorang wanita yang baru saja memasuki mobilnya. Beruntung ia berhasil melawan dan keributan yang terjadi terlihat oleh beberapa orang lelaki yang kebetulan lewat tak jauh dari situ. Mereka segera menolong wanita tersebut. Namun, Sumanto berhasil kabur. Sumanto menemukan sebuah mobil favoritnya. Ia menemukan bahwa mobil itu tak terkunci dan mencurinya. Di hari berikutnya, Sumanto mencari tempat untuk menginap. Ia menemukan sebuah kos-kosan. Si pemilik bernama Susanti. Ia merupakan tante-tante dan seorang janda. Sumanto mengatakan bahwa sekarang ia belum bisa membayar uang sewa, karena dirinya belum mendapatkan pekerjaan alias nganggur. Susanti berkata bahwa ia bisa memaklumi keadaan Sumanto saat ini. Nampaknya Susanti menyukai Sumanto pada pandangan pertama. Di sana, Sumanto juga berkenalan dengan seorang gadis bernama Minah, yang merupakan keponakannya Susanti. Sebenarnya, alasan Sumanto memilih kos-kosan tersebut adalah karena lokasinya yang berdekatan dengan asrama putri di dekat sebuah kampus. Memungkinkannya untuk mengamati calon mangsa dari dekat. Sebulan telah berlalu. Suatu malam, Sumanto mendatangi rumah Susanti yang terletak di seberang kos-kosannya. Namun di sana ia bertemu dengan Minah. Dan Susanti sedang tak di rumah. Ia berniat menyampaikan bahwa ia belum bisa membayar uang sewa karena ia hingga kini belum dapat pekerjaan. Susanti berkata bahwa ia akan menyampaikan hal itu kepada Susanti. Minah yang merasa iba terhadap Sumanto, lalu memberinya 1 piring kue. Setelah mengucapkan terima kasih, Sumanto pergi ke kamar kos-kosannya. Di adegan berikutnya, kita melihat Sumanto dengan kelakuan psikopatnya. Ia melakukan begituan sama manekin sambil membayangkan semua wanita yang pernah ia perkaos dan ia kirim ke alam baka. Keesokan harinya, saat Minah hendak mengambil piring kue, ia tak mendapati Sumanto di sana. Namun, pintu kamarnya terbuka, sehingga Minah masuk ke dalam. Ia menemukan majalah Parno di atas kasur. Minah jadi merasa jijik dan menganggap Sumanto adalah orang aneh. Tanpa ia sadari, Sumanto tiba-tiba muncul di belakangnya, menatapnya dengan tatapan aneh. Ia memberikan piring Minah. Dan dengan rasa takut, Minah segera pergi dari sana. Sumanto menyadari ia tak bisa berlama-lama tinggal di situ. Ia harus segera pergi, karena melihat dari sikap Minah barusan, bisa saja ia menelepon polisi. Di dekat situ, ada sebuah asrama putri, yang tentunya isinya cewek-cewek muda semua. Sumanto tak ingin buang-buang waktu. Ia merencanakan sesuatu untuk dilakukan malam ini. Malam pun tiba. Di asrama tersebut, para gadis tersebut telah tidur terlelap.
Terlihat cahaya lampu remang-remang dan televisi masih menyala. Tepat ketika tengah malam, Sumanto mulai melancarkan aksi terkutuknya. Bak tukang daging yang memotong ayam potong di pasar-pasar tradisional. Ia mulai mengirim mangsanya ke alam baka untuk menemui malaikat maut. Namun satu dari mereka memanggil polisi. Untungnya polisi segera tiba ke lokasi kejadian, sehingga membuat Sumanto segera pergi dari tempat itu. Di luar, Sumanto yang hendak segera kabur, berpapasan dengan Susanti. Sumanto hanya menatap wanita itu dan langsung pergi. Dan film pun tamat. Moral atau pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah, jangan cepat percaya kepada orang asing, jangan pernah pergi sendirian waktu malam. Dan ingat untuk selalu waspada ketika berada dimanapun, karena kejahatan bisa terjadi di mana saja. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.